Saya akan tanyakan beberapa aspirasi dari warga Jawa Tengah, mungkin juga sekaligus juga untuk menutup wawancara ini. Pak Andika, tadi saya sempat ketemu dengan para petani. Mereka mengeluhkan soal pupuk. Betul sekali, soal pupuk yang dirasa mungkin harganya kurang terjangkau, kadang ada, kadang tiada gitu. Apa solusi dari Pak Andika dan Mas Andi soal aspirasi mengenai pupuk ini bagi para petani? Jadi yang klasik itu pupuk sama pas panen, Mbak. Itu di mana-mana ya segitu itu. Pupuknya susah, kalaupun ada lebih mahal, karena harusnya mereka yang mendapat ini kan pupuk bersubsidi, tapi ternyata enggak. Dan kedua nanti pas panen, nggak tahu gimana, harga anjlok aja, begitu panen pas anjlok. Iya. Kasihan para Kasihan. petani kita kan. Kami berdua punya program-program yang sasarannya adalah individu. Tujuannya untuk mengurangi spending mereka, pengeluaran rumah tangga mereka yang kita kurangi. Karena apa? Kami bisa membantu dalam hal itu. Ya misalnya nyekolahkan anaknya, kan kalau berkurang kebutuhan itu kan berarti tidak terlalu menekan kondisi di mana mereka harga jual padinya ini kemudian nggak setinggi yang diharapkan. Juga dalam hal misalnya kalau mereka ingin punya rumah, kita bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih rendah, 3% sampai dengan 5%, itu lebih rendah dari commercial bank yang lain. Tapi juga itu kan ternyata tidak menyelesaikan tadi pupuk yang susah, harga yang jatuh. Harus ada solusi lain. Dan kita agak optimis lah. Kita akan menemukan itu. Karena intinya mereka ini, maksudnya para petani ini kan dihadapkan pada pada kelompok yang kemudian menentukan apakah harga atau pupuk. Ini yang harus kita buka. Ini ada mafia pangannya, mafia pupuknya juga jangan-jangan Pak Andika. Ya bahasanya ya jelas. Dugaannya begitu. Iya, Dugaannya jelas seperti itu. ada yang mengatur, kan gitu Mbak. Kalau nggak ada, kenapa mereka nggak punya pilihan? Sepertinya petani ini mau nggak mau ya harus jual ke situ. Walaupun dengan berat hati ya udahlah, kan gitu. Baik. Ini yang harus kita buka. Jadi pembeli, persaingan itu harus ada, Mbak. Mas Andi mau menambahkan? Ya intinya tata kelola ya. Karena kuota pupuk ini sebenarnya sudah cukup, baik tingkat nasional maupun untuk Jawa Tengah. Nah tata kelola itu bisa juga nanti Pak Andika bisa menertibkan distributornya supaya benar-benar proses penjualannya ke sasaran yang tepat. Atau mungkin kalau semua lancar mestinya Pak Andika nanti bisa mewakili Jawa Tengah berkomunikasi ke pemerintah pusat. Yang disubsidi petaninya aja, jangan pupuknya. Kalau pupuknya bisa jatuhnya ke tangan bukan petani gitu ya Mas Jadi Andi? kan lemahnya tuh dimainin sama yang di tengah itu antara distributor dan petani di sini kan. Tapi kalau nanti pemerintah pusat mau ngambil kebijakan yang disubsidi petani yang gurem itu pupuk harga berapapun tidak ada masalah. Pasti nggak akan hilang produk. Karena langsung ke tepat sasaran. Iya. Tapi nunggu beliau jadi. Nah, cerita lain yang saya dapatkan dari nelayan yang juga menyampaikan aspirasi soal sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk mereka melaut. Mungkin Pak Andika dan Mas ini juga sempat mendengar aspirasi itu. Dan apa kira-kira sebenarnya situasinya seperti apa sih dan solusinya apa Pak Andika? Jadi mirip seperti petani, Mbak. Petani tadi itu petaninya yang kena ya di kita ini yang jadi korban. Sementara tradernya yang beli, yang kemudian jual lagi, itu sejauh ini mereka nggak pernah rugi. Berarti mereka oke, Si bagus. pemburu rentenya ini ya Pak? Iya. Nah, begitu juga di Bahan bakar. di perikanan. Di perikanan juga sama. Nelayannya yang jadi korban. Mulai dari TPI sampai dengan bakul itu penjual-penjual yang dagang dari di situ ke pasar di kota itu atau bahkan ke itu hampir nggak pernah rugi. Untuk nelayan tadi mirip. Satu adalah solarnya, yang kedua harga. Harga ikannya. Iya, begitu datang jatuh. Maksudnya datang ke TPI pas jatuh. Kan mirip-mirip, Mbak. Karena apa? Karena memang hanya satu kelompok, satu komunitas yang kemudian menentukan harga belinya. Dia nggak punya pilihan. Nah, itu yang ingin saya mulai. Kita harus menyediakan pilihan ini, pesaing-pesaing. Mereka harus punya
pilihan. Pembeli saya ada 5 calon. Yang beli yang paling tinggi itu yang akan saya jual. Iya. Kan gitu, Mbak. Nelayan kita yang kapalnya itu lebih kecil dari 5 gross ton. Itu lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Jadi banyak sekali yang sebenarnya skalanya kecil. Jadi dari segi economies of scale nggak masuk antara modal yang mereka perlukan dengan keuntungan, nggak memungkinkan mereka untuk ruang yang besar. Mensejahterakan keluarga. Iya, Ya? nggak mungkin. Tapi ini kan ngelawan mafia nih nggak gampang. Nggak Pak Andika, gampang, Mas makanya Andi. kami mencoba. Kalau nggak dicoba, kita mencoba saja belum tentu berhasil. Tapi kan selama ini sama-sama terus, sudah berapa calon bupati, gubernur yang sudah menjabat. Iya, makanya. Nah, iya kan? Kan sama aja. Nah. Janjinya juga semuanya kurang Nah, lebih iya. sama, tapi nggak bisa memberantas itu tuh. Nah, itu dia. Kami akan mencoba ini, Mbak. Selain tadi yang dukungan kepada perorangan, itu pasti kami lanjutkan dan bahkan kami tingkatkan misalnya nominalnya. Tapi cara untuk membuat sistem itu ada cara kami. Kita memberikan insentif pajak retribusi. Intinya kalau usaha yang bergerak di hilirisasi pertanian, artinya membeli produk beras ini atau produk apapun menjadi barang yang lebih jadi lagi, itu akan menarik, akan memberikan alternatif bagi si penjual padi tadi, maksudnya si pemilik sawah. Begitu juga nelayan. Kalau yang beli bukan hanya satu kelompok di TPI, dia bisa kok jual kemana. Mungkin di sana dia produksinya apa. Itu yang kita rangsang untuk timbul usaha-usaha itu. Karena kalau uangnya provinsi aja kan terbatas, Mbak. Iya. Kalau swasta, market yang kemudian Bergerak, menjadi ya? solusi, jangka panjang itu, Mbak. Mas Andi mau menambahkan? Kalau tadi pertanyaannya kira-kira bisa atau enggak, kok saya yakin bisa ya. Di Apa yang lapangan. membuat Pak Andika dan Mas Andi berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya yang juga sempat menjanjikan hal yang sama mereka? Kalau dari saya merasa bahwa beliau ini punya pengalaman yang luas sampai pernah jadi Panglima TNI. Artinya kalau hanya gertakan oleh mafia atau siapa, beliau Jadi pasti intimidasi nggak mempan lah. enggak Ya? lah, Rembo. Rainbow ya. Enggak juga. Jadi yang begitu ini kami yakin bahwa nawaitu kita ini udah oke lah untuk Republik ini, terutama Jawa Tengah. Nah, tinggal nanti tekanannya seperti apa, saya rasa kami berdua kami akan siap untuk bisa menyelesaikan supaya menjadi lebih baik buat petani maupun nelayan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.